wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Maharani Rona selaku dosen pembimbing dalam mata kuliah Audit Manajemen dan teman-teman kelas KP3B. Perkenankan saya Irmawati, presensi 11, akan mempresentasikan salah satu materi auditing yaitu audit manajemen. Topik pembahasan yang akan kita bahas dalam materi ini ada 8. Yang pertama, definisi audit manajemen. Yang kedua, tujuan audit manajemen. Yang ketiga, manfaat audit manajemen. Yang keempat, ruang lingkup audit manajemen. Yang kelima, tipe audit manajemen. Keenam, prinsip dasar audit manajemen. Yang ketujuh, karakteristik audit manajemen. Dan yang terakhir, tahapan audit manajemen. Yang akan kita bahas pertama yaitu definisi audit manajemen. Definisi audit manajemen secara umum merupakan suatu teknik yang mencakup beberapa bidang yang luas mengenai prosedur, metode penilaian, kelayakan, dan pendekatan-pendekatan. Pemeriksaan manajemen dibuat dalam menganalisa, menilai, melakukan peninjauan ulang, dan menimbang hasil kerja perusahaan dibanding dengan standar yang sudah ditetapkan atau pedoman yang ditentukan oleh perusahaan. Definisi lain dari audit manajemen adalah pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas perusahaan. Dalam konteks audit manajemen, manajemen meliputi seluruh operasi internal perusahaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada berbagai pihak yang memiliki wewenang yang lebih tinggi. Selanjutnya, definisi audit manajemen menurut para ahli. Yang pertama, Arens dan Lubbock. Audit manajemen adalah evaluasi kepada semua prosedur dan metode organisasi perusahaan dalam tujuan untuk mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan. Selanjutnya, Carmichael dan John Willingham dalam bukunya yang berjudul Auditing Concept and Methods. Audit manajemen merupakan suatu telaah sistematis kepada kegiatan sebuah organisasi tertentu dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan tertentu dengan maksud untuk menilai aktivitas, mengidentifikasi beberapa kesempatan untuk perbaikan, pengembangan rekomendasi bagi perbaikan atau tindakan lebih lanjut. Selanjutnya, menurut Sukirno Agus, audit manajemen adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan manajemen untuk mengetahui apakah kebijakan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Dan yang terakhir, menurut R.A. Supriyono, audit manajemen adalah suatu proses pemeriksaan secara sistematik yang dilaksanakan oleh pemeriksa independen untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif atas prosedur dan kegiatan-kegiatan manajemen, serta mengkomunikasikan hasil pemeriksaannya kepada atasan manajer yang diperiksa dan disertai dengan bukti dan suatu rekomendasi kemungkinan tindakan koreksi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan audit manajemen. Audit manajemen bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan, program, dan aktivitas yang masih memerlukan perbaikan, sehingga dengan rekomendasi yang diberikan nantinya dapat dicapai perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada perusahaan tersebut. Titik berat audit manajemen diarahkan terutama pada berbagai objek audit yang sekiranya dapat diperbaiki di masa yang akan datang, di samping juga mencegah terjadinya berbagai kerugian. Secara garis besar, tujuan audit mencakup 3 hal. Yang pertama, penilaian terhadap pengendalian, penilaian atas pelaksanaan, dan yang terakhir memberikan bantuan kepada manajemen. Selanjutnya, akan dibahas mengenai manfaat audit manajemen. Manfaat audit manajemen yang pertama, melakukan evaluasi tujuan, kebijakan, sasaran, peraturan, prosedur terhadap struktur organisasi yang belum ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, melakukan evaluasi kinerja pengukuran tercapainya tujuan organisasi dan menilai prestasi manajemen. Yang ketiga, secara independen dan objektif melakukan penilaian prestasi individu dan aktivitas unit dalam perusahaan. Selanjutnya, menilai atau meyakini reliabilitas dan kegunaan beberapa laporan pengendalian manajemen.
Yang selanjutnya, menemukan atau mengidentifikasi masalah organisasi yang timbul apabila memungkinkan menetapkan penyebabnya. Dan yang terakhir, melakukan penilaian efisiensi, efektivitas, dan kehematan sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Selanjutnya, ruang lingkup audit manajemen. Ruang lingkup audit manajemen meliputi seluruh aspek kegiatan manajemen. Ruang lingkup ini dapat berupa seluruh kegiatan atau dapat juga hanya mencakup bagian tertentu dari program atau aktivitas yang dilakukan. Periode audit juga bervariasi, bisa untuk jangka waktu 1 minggu, bulan, 1 tahun, bahkan untuk beberapa tahun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Ada 3 elemen pokok dalam ruang lingkup audit manajemen. Antara lain, yang pertama kriteria. Kriteria merupakan standar atau pedoman atau norma bagi setiap individu atau kelompok di dalam perusahaan dalam melakukan aktivitasnya. Yang kedua ada penyebab. Penyebab merupakan tindakan yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok di dalam perusahaan. Dan yang terakhir ada akibat atau efek. Akibat merupakan perbandingan antara penyebab dengan kriteria yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Selanjutnya akan dibahas mengenai tipe audit manajemen. Tipe audit manajemen ada 3. Yang pertama, audit fungsional atau functional audit. Suatu audit fungsional berhubungan dengan satu atau fungsi yang lebih banyak dalam suatu organisasi. Ini mungkin berhubungan dengan fungsi upah suatu divisi untuk perusahaan secara keseluruhan. Suatu audit fungsional mempunyai keuntungan memungkinkan spesialisasi oleh auditor. Staf auditor tertentu dapat memanajemen audit ini untuk mengembangkan keahlian dalam area seperti perekayaan produksi. Mereka dapat lebih efisien menghabiskan semua waktu mereka dalam memeriksa area tersebut. Kelemahan dari audit fungsional ini adalah kealfaan dalam menilai fungsi yang saling berhubungan. Yang kedua ada audit organisasional atau organizational audit. Suatu audit organisasional berhubungan dengan unit organisasi secara keseluruhan seperti departemen, cabang, atau anak perusahaan. Tekanan dalam audit organisasi adalah bagaimana efisiensi dan efektifnya fungsi-fungsi dalam organisasi untuk saling berinteraksi, rencana organisasi, dan metode untuk mengkoordinasikan aktivitas khususnya adalah penting untuk tipe audit ini. Dan yang terakhir ada penugasan khusus atau special assignment. Penugasan khusus audit manajemen timbul karena permintaan manajemen. Terdapat variasi yang luas untuk audit yang demikian. Sebagai contoh, audit ini termasuk menentukan sebab-sebab suatu sistem EDP yang tidak efektif, penyelidikan kemungkinan adanya kecurangan dalam divisi, dan untuk membuat rekomendasi untuk mengurangi biaya produksi suatu produk. Selanjutnya ada prinsip dasar audit manajemen. Prinsip dasar audit manajemen yang pertama, audit dititik beratkan pada objek audit yang mempunyai peluang untuk diperbaiki. Selanjutnya, prasyarat penilaian terhadap kegiatan objek audit. Selanjutnya, pengungkapan dalam laporan tentang adanya temuan-temuan yang bersifat positif. Selanjutnya, pelanggaran hukum. Selanjutnya, penyelidikan dan pencegahan kecurangan. Penentuan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggung jawab, dan yang terakhir identifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi. Selanjutnya, karakteristik audit manajemen. Yang pertama, tujuan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan manajemen adalah membantu semua peringkat manajemen dalam meningkatkan perencanaan dan pengendalian manajemen dengan cara mengidentifikasi aspek-aspek sistem dan prosedur serta rekomendasi kepada manajemen untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan ekonomisasi. Karakteristik yang kedua yaitu independensi. Agar manfaat pemeriksaan manajemen dapat dicapai, maka pemeriksaan tersebut harus bersifat independen. Selanjutnya ada pendekatan sistematis. Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit manajemen perlu digunakan pendekatan yang sistematis dengan metode-metode yang konsisten. Selanjutnya ada kriteria prestasi. Dengan kriteria prestasi, pelaksanaan dapat dibandingkan dan dievaluasi. Selanjutnya ada bukti pemeriksaan.
Auditor harus dapat merencanakan dan melakukan prosedur yang dirancang untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung temuan-temuan dan kesimpulan-kesimpulan serta rekomendasi yang dibuatnya. Dan yang terakhir, pelaporan dan rekomendasi. Karakteristik yang membedakan antara audit manajemen dengan jenis audit lainnya adalah terletak pada laporan audit. Dalam audit manajemen, laporan audit menekankan pada temuan-temuan selama pemeriksaan, pembuatan kesimpulan, dan rekomendasi untuk meningkatkan sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Untuk selanjutnya, yaitu tahapan audit manajemen. Tahapan audit manajemen yang pertama adalah audit pendahuluan. Audit pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi latar belakang terhadap objek audit yang dilakukan. Di samping itu, pada audit ini juga dilakukan penelaahan terhadap berbagai peraturan, ketentuan, dan kebijakan berkaitan dengan aktivitas yang diaudit, serta menganalisis berbagai informasi yang telah diperoleh untuk mengidentifikasi hal-hal yang potensial mengandung kelemahan pada perusahaan yang diaudit. Dalam tahap ini, auditor mungkin menggunakan daftar pertanyaan, flowchart, tanya jawab, laporan manajemen, dan observasi dalam pelaksanaan audit pendahuluan. Tahapan yang kedua yaitu review dan pengujian pengendalian manajemen. Pada tahap ini, auditor melakukan review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen objek audit dengan tujuan untuk menilai efektivitas pengendalian manajemen dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dari hasil pengujian ini, auditor dapat lebih memahami pengendalian yang berlaku pada objek audit, sehingga dengan lebih mudah dapat diketahui potensi-potensi yang terjadi, kelemahan pada berbagai aktivitas yang dilakukan. Tahapan yang ketiga ada audit terperinci. Pada tahap ini, auditor melakukan pengumpulan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung tujuan audit yang telah dilakukan. Pada tahap ini juga dilakukan pengembangan temuan untuk mencari keterkaitan antara satu temuan dengan temuan yang lain dalam menguji permasalahan yang berkaitan dengan tujuan audit. Temuan yang cukup, relevan, dan kompeten dalam tahap ini disajikan dalam suatu kertas kerja audit atau KKA untuk mendukung kesimpulan audit yang dibuat dan rekomendasi yang diberikan. Tahapan selanjutnya yaitu pelaporan. Tahap ini bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil audit termasuk rekomendasi yang berkaitan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Hal ini penting untuk meyakinkan pihak manajemen tentang keabsahan hasil audit dan mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan perbaikan terhadap berbagai kelemahan yang ditemukan. Laporan disajikan dalam bentuk komprehensif dengan bahasa operasional dan mudah dimengerti serta menarik untuk ditindaklanjuti. Dan tahapan yang terakhir yaitu tindak lanjut. Sebagai tahap akhir dari audit manajemen, tindak lanjut bertujuan untuk mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Auditor tidak memiliki wewenang untuk mengharuskan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Oleh karena itu, rekomendasi yang disajikan dalam laporan audit seharusnya sudah merupakan hasil diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan tindakan perbaikan tersebut. Ini adalah beberapa sumber referensi yang saya gunakan dalam menyusun PowerPoint ini. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.